Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, yaitu kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, di mana dari tempat kami, yaitu rumah keluarga kami, saya menyapa jemaat Gereja Betel Tabernakel. Salam sejahtera dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di mana pada pagi hari yang indah ini, saya membawakan firman untuk hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, atau di dalam kalender hari kenaikan Isa Al-Masih. Saudara-saudara semua, Jemaat Gereja Betel Tabernakel Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang tidak meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan, pada pagi hari ini, hari kenaikan-Mu Bapa, kami mohon Engkau beri kami kekuatan, kemampuan, akal budi hikmat, kebijaksanaan. Hamba menyerahkan firman-Mu ini Tuhan, yang akan hamba sampaikan. Hamba adalah orang yang berdosa, orang yang sangat kecil. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak mampu, tapi karena bersama Tuhan, hamba dimampukan. Kami serah tangan-Mu Tuhan, jemaat Gereja Betel Tabernakel Al-Sadai, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing atau di tempat yang lain. Engkau sertai mereka, Engkau pimpin mereka, Engkau jaga, lawat, lindungi kami semua. Engkau berkarya atas hidup kami. Kami bermohon Tuhan, hamba serah tangan-Mu ibadah pada hari ini dan firman yang akan hamba sampaikan ini. Terima kasih, kami bermohon, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengar, sama-sama menghayati firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bawakan dengan tema karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus terhadap umat manusia. Jadi karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus terhadap umat manusia. Kita tahu pada hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan kita percaya Tuhan sudah menyediakan tempatnya bagi kita yang berdosa ini, sehingga atas kematian Tuhan menyelamatkan kita yang berdosa, sehingga kita diberikan tempat yang layak bersama Tuhan di sorga. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13, yang demikian bunyinya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Puji nama Tuhan, firman ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah warga kerajaan sorga. Oleh kasih kemurahannya kepada kita, oleh kasih Tuhan,
di mana Tuhan adalah kasih. Dia sama sekali tidak meninggalkan kita dalam keterpurukan, di dalam dosa. Atas kasih kemurahan Tuhan, sehingga Dia warga sorga, Allah kita sendiri turun ke sorga melalui kelahiran, yaitu di dalam Yerusalem, di dalam Bethlehem. Kita lihat firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia. Dia di sini menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang warga kerjaan sorga, yang adalah wujud dari Allah itu sendiri, turun ke sorga untuk menyelamatkan saya dan saudara, yaitu kita yang berdosa. Kalau kita lihat, Dia turun merupakan manusia, merupakan wujud dari manusia, yaitu sehingga Dia mampu bersama-sama dengan kehidupan kita di bumi ini. Sehingga Tuhan Yesus yang Dia telah turun dari sorga, yaitu anak manusia, yang sebagaimana Dia merasakan bagaimana kehidupan manusia, pahit getirnya sebagai manusia, bagaimana tantangan hambatan manusia. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami hidup yang menderita di dalam dunia ini, sehingga oleh kasih kemurahannya Dia sangat menyayangi umat manusia ciptaannya sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini mempunyai dua momen yang penting, yaitu kehadiran di mana Dia bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Yaitu momen yang penting itu adalah, pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian kalau ada kedatangan berarti ada kepergian dari Tuhan Yesus. Kepergiannya kemana? Yaitu Dia kembali ke tempat Bapa di sorga. Kalau kita lihat kematian Tuhan Yesus itu merupakan awal dari kepergiannya, di mana di dalam kematiannya ini kita akan melihat nanti pada saatnya, setelah kita melihat bagaimana proses yang pertama, yaitu yang pertama adalah kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia melalui kelahiran, yaitu kandungan Maria yang tidak berdosa. Maria yang tidak berdosa dipilih oleh Allah. Dia adalah perawan Maria. Nah, sehingga melalui kedatangannya ini Tuhan Yesus hadir ke dunia, yaitu dalam rupa manusia, bersama-sama dengan manusia, bersama-sama dengan manusia yang berdosa ini. Sehingga Dia mengajar, Dia memberikan pemahaman, Dia memberikan pimpinan, bimbingan kepada umat manusia, supaya kenal akan kebesaran Tuhan, supaya kenal akan kemahaesaan Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita lihat, yaitu dalam 1 Timotius 1 yang ke-15. Saya bacakan untuk kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antaranya yang berdosa adalah yaitu Paulus sendiri. Jika demikian, saya bacakan kembali. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Artinya adalah perkataan dari Rasul Paulus ini, yaitu benar dan diterima sepenuhnya. Tidak sebagian, tidak separuh, tidak 3/4, tetapi sepenuhnya, secara total diterima.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Rasul Paulus mengatakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Senada dengan itu, saya sendiri merupakan bagian dari Rasul Paulus yang juga sangat berdosa. Kita semua adalah sangat berdosa. Tetapi oleh kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia melalui kematiannya, maka dosa-dosa kita diampuni, dihapuskan, yaitu di kayu salib. Tuhan sangat menderita sebagai pribadi manusia. Tuhan sangat menderita sebagai rupa manusia, sehingga dia mengorbankan dirinya, anaknya yang tunggal, untuk menebus kita yang berdosa. Melalui kematian Tuhan Yesus ini, kita diselamatkan. Sehingga kalau kita lihat, kalau tadi kehadiran Tuhan Yesus di dunia ada dua momen penting. Pertama, momen penting yaitu kelahirannya, kedatangannya di dalam dunia. Kemudian yang kedua, momen penting adalah kepergiannya, yaitu kembalinya dia ke surga. Di dalam kembalinya dia ke surga, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kematian Tuhan Yesus ini juga ada dua momen penting. Di mana momen penting yang pertama adalah saat Yesus mati di kayu salib, ia menang melawan dosa. Tuhan Yesus menang melawan dosa, yaitu dia menebuskan dosa kita manusia, menebuskan dosa-dosa umat-umat yang percaya. Itu adalah momen penting yang pertama juga. Kemudian momen penting yang kedua adalah kemenangan Yesus setelah dia dari kematiannya di kayu salib, dia dikuburkan. Nah, di dalam penguburan Tuhan Yesus juga menang melawan maut. Tuhan Yesus menang melawan kematian. Sehingga kita yang percaya nanti dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada di sorga. Yaitu dia menang melawan kematian. Setelah dia dikuburkan 3 hari, dia bangkit kembali. Sehingga dia hidup. Dia merupakan rupa sebagai seorang raja, Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Melalui momen ini, kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hingga sebelum dia naik ke sorga, kita akan lihat Yesus kembali ke sorga. Yaitu kita baca Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya dengan perikop. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Kita bacakan ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi setelah dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Pertama-tama dia menampakkan dirinya, yaitu kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena nanti setelah dia melihat, dia bersukacita. Dia akan menyampaikan kepada murid Yesus yang lain. Kemudian kalau kita lihat, setelah melalui pertemuan dan beberapa pertemuan dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus setelah di dunia ini, setelah kematiannya, dan dia bangkit pada hari ketiga, kemudian dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian Maria Magdalena menyampaikan informasi itu kepada murid-murid yang lain.
Dan Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain. Setelah 40 hari di dalam dunia ini, menampakkan diri bersama-sama dengan muridnya. Kalau kita baca pada ayat yang ke-19, yaitu sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini, kalau kita lihat, setelah Tuhan Yesus menang melawan maut, setelah dia menang melawan kematian, Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali, menyatakan bahwa dia adalah pribadi Tuhan sebagai juru selamat kita. Maka kita lihat pada ayat yang ke-19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, artinya dia berbicara dengan murid-muridnya, kepada mereka, terangkatlah dia ke sorga. Maka dengan kuasa ilahi, dengan kuasa yang luar biasa, Tuhan Yesus terangkat dengan sendirinya oleh kuasa yang luar biasa. Dia terangkat dengan sendirinya ke sorga. Di mana? Sehingga dia di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, dia berada kembali di sorga karena dia adalah warga negara sorga. Kemudian dia kembali ke sorga. Tidak ada lain. Karena tadi waktu dia di dunia, dia menyelamatkan umatnya yang berdosa. Menyelamatkan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, jemaat GBT El Shaddai, Tuhan Yesus kasihi. Dia menyelamatkan kita semua. Kemudian dia terangkat surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat untuk kita semua yang sudah dia tebus. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Kemudian pada hari yang ketiga dia menang melawan maut sehingga dia bangkit kembali, yaitu menunjukkan pribadi dari Tuhan sebagai juru selamat kita. Kalau kita lihat kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia, kemudian menyelamatkan kita karena dia warga negara dari sorga, dia kembali lagi ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, bagi saya dan saudara. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, yaitu ayat 2 dan 3 dengan perikop rumah Bapa. Saya membacakan untuk kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan luar biasa. Dia sudah kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Pada saatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu di rumah Bapa yang kekal, di rumah kerajaan surga yang tidak ada kertak gigi dan tangis. Tuhan, yaitu sebagai pribadi sang juru selamat, pribadi yang luar biasa. Dia menderita di dalam dunia, mati, kemudian naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, menyediakan tempat di rumah Bapa, yaitu di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan saudara, bagi kita semua. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat itu, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus berjanji, dia akan dia akan kembali lagi, akan menjemput kita yang percaya kepadanya, yang tadi sudah diselamatkan melalui penebusan dosa, yaitu Tuhan Yesus disalibkan. Sehingga kita yang percaya selamat, dosa dihapuskan, dan kita akan bersama-sama Tuhan Yesus menjemput kita naik ke surga. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus adalah warga surga.
tentu tidak ada orang lain, tentu tidak ada oknum lain, tentu tidak ada pribadi lain yang bisa membawa kita ke surga. Hanya pribadi Tuhan Yesus, karena Dia adalah warga surga, dan Dia menjemput kita, akan dibawakan menjadi warga surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu pribadi yang luar biasa, pribadi yang menyayangi kita, pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang tidak meninggalkan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan berkarya, beracara dalam pribadi kita lepas pribadi. Dia akan menjemput kita, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan dan Engkau nyatakan di dalam pribadi kami lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa berada di sorga dan tidak sedetik pun meninggalkan kami. Pada saatnya nanti Tuhan, Engkau menjemput kami bersama-sama dengan Tuhan di sorga, bersama-sama memuliakan Tuhan di sorga, sehingga Tuhan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan kemampuan, tambahkan iman percaya kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saatnya nanti diberikan untuk bersama-sama Tuhan di sorga dengan kemuliaan yang dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Amin.